Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Zaki Maulana dengan NIM 21133030. Saya dari jurusan D3 Akuntansi dan kali ini saya akan membahas tentang tugas studi kasus soal kaji ulang schedule anggaran. Saya akan membacakan soalnya, yaitu minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua sampai tahun yang akan datang dan untuk tahun kuartal pertama di tahun ketiga. A. Produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Pada kuartal tahun 2 terdapat pada kuartal pertama 40.000, kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, kuartal keempat 50.000. Pada tahun ketiga di kuartal 1 70.000 dan di kuartal 2 80.000. B. Penjualan ditagih pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya pada tanggal 1 Januari tahun 2. Laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Biaya bahan baku adalah 0,8 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan tersebut menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500 dolar untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. 1. Anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. 2. Anggaran produksi. 3. Anggaran pembelian bahan baku langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bulanan. Anggaran pembelian bahan baku dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Berikut adalah jawaban soal kaji ulang untuk soal nomor 1, yaitu anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Anggaran penjualan pada kuartal 1 yaitu sebesar 40.000, kuartal 2 60.000, kuartal 3 100.000, kuartal 4 50.000. Ditotalkan semua pada tahun 2 yaitu sebesar 250.000. Dikalikan dengan harga jual per unit yaitu $8 dan dapat total penjualan yaitu $2 juta. Berdasarkan anggaran penjualan di atas, schedule perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Piutang usaha saldo awal pada kuartal 1 terdapat 65.000 dan penjualan kuartal pertama pada kuartal 1 yaitu sebesar 240.000 hasil dari perkalian 320.000 dikali 75% dan 25%.
pada kuartal kedua pada penjualan kuartal kedua yaitu dengan total 480.000 dikali dengan 75% untuk penjualan pada kuartal 2 didapatkan sebesar 360.000 dan dikali dengan 25% untuk penjualan pada kuartal 3. Pada penjualan kuartal ketiga 800.000 dikalikan 75% untuk penjualan di kuartal 3 yaitu terdapat sebesar 600.000 dan pada kuartal 4 dikalikan dengan 25% yaitu terdapat sebesar 200.000. Pada penjualan kuartal keempat yaitu senilai 400.000 dikali 75% didapatkan hasil sebesar 300.000. Dapat disimpulkan bahwa schedule perkiraan penerimaan kas kasnya berjumlah sebesar 1.965.000 pada tahun kedua. Soal kedua yaitu berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Yang pertama itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan pada kuartal 1 tahun kedua yaitu sebesar 40.000, kuartal 2 60.000, kuartal 3 100.000, kuartal 4 50.000 dan penjualan pada kuartal tahun 2 sebanyak 250.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, yaitu 18.000 pada kuartal 1, 30.000 pada kuartal 2, 15.000 pada kuartal 3, dan 21.000 pada kuartal keempat. Berikut adalah total kebutuhan pada kuartal ke-1 yaitu senilai 58.000. Total kebutuhan pada kuartal 2 sebesar 90.000. Kuartal tahun ketiga sebesar 115.000 dan kuartal tahun keempat sebesar 71.000 dan ditotalkan semuanya sebesar 271.000. Dikurangi dengan persediaan awal barang jadi yaitu sebesar 12.000 pada kuartal awal dengan jumlah produksi yang dibutuhkan sebesar 46.000. Pada kuartal 2 dikurangi dengan 18.000 dan didapatkan produksi barang yang dibutuhkan sebesar 72.000. Pada kuartal ketiga dikurangi dengan 30.000 dan didapatkan produksi yang dibutuhkan sebesar 85.000. Pada kuartal keempat dikurangi sebesar 15.000 dan didapatkan produksi yang dibutuhkan pada kuartal keempat sebesar 56.000. Pada tahun kedua yaitu dikurangi sebesar 12.000 dan didapatkan produksi yang dibutuhkan sebesar 259.000. Lanjut ke soal nomor 3, berdasarkan anggaran produksi bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Produksi yang diperlukan yaitu pada kuartal tahun 2 yang pada kuartal 1 tahun kedua yaitu 46.000, kuartal 2 72.000, kuartal 3 85.000 dan kuartal 4 56.000. Jadi totalnya pada tahun kedua yaitu sebesar 259.000. Dan kuartal tahun ketiga yaitu kuartal pertamanya sebesar 73.000. Dikalikan dengan bahan baku yang diperlukan per unit. Dikalikan dengan 5
pada masing-masing kuartal. Pada kuartal tahun 2 yang pertama didapatkan sebesar 230.000. Pada tahun kedua didapatkan 360.000. Kuartal tahun 2 yang ketiga didapatkan 425.000. Kuartal 4 didapatkan 280.000. Ditotalkan semuanya sebesar 1.295.000 pada tahun kedua. Pada tahun ketiga didapatkan 365.000. Ditambah persediaan awal bahan baku, yaitu pada kuartal 1 terdapat 36.000, kuartal 2 42.500, kuartal 3 28.000, kuartal 4 36.500, pada tahun kedua 36.500. Itu semuanya total kebutuhannya pada kuartal tahun 2 yang pertama sebesar 266.000, yang kuartal 2 402.500, kuartal tahun 2 yang ketiga 453.000, kuartal tahun 2 yang keempat 316.500. Totalnya pada tahun 2 yaitu 1.331.500. Dikurangi persediaan awal bahan baku, yaitu sebesar 23.000 pada kuartal 1 tahun kedua. Pada kuartal 2 sebesar 36.000, pada kuartal 3 sebesar 42.500, pada kuartal 4 sebesar 28.000. Pada tahun kedua sebesar 23.000. Bahan baku yang akan dibeli jumlahnya yaitu 243.000 pada kuartal 1, 366.500 pada kuartal 2, 410.500 pada kuartal 3, 288.500 pada kuartal 4, dan pada tahun kedua sebesar 1.308.500. Biaya bahan mentah per pon sebesar $0,8 pada tiap-tiap kuartal. Yaitu ditotalkan semuanya biaya bahan mentah yang akan dibeli pada kuartal 1 sebesar 194.400, kuartal 2 209.200, kuartal 3 328.400, kuartal 4 230.800, dan total di tahun 2 yaitu 1.046.800. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Utang usaha saldo awal yaitu pada kuartal 1 sebesar 81.000, pada kuartal pembelian pertama yaitu 194.400 dikali 60% pada kuartal 1 dan dikali 40% pada kuartal 2. Pembelian kuartal kedua yaitu dikali 60% pada kuartal 2 dan dikali 40% pada kuartal ketiga. Pembelian kuartal ketiga yaitu dikali 60% pada kuartal ketiga dan dikali 40% pada kuartal keempat. Dan pembelian kuartal keempat yaitu sebesar 60% di kuartal 4. Total pengeluaran kas di kuartal 1 yaitu 198.140, 253.680 di kuartal 2, 314.320 pada kuartal 3, 269.840 pada kuartal 4, dan 1.035.980 pada tahun kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.